Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasi tentang What is Discourse Analysis. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Nurfadilah dan Rika Rizkinia. Happy watching teman-teman. What is Discourse Analysis? Yang akan dibacakan oleh Rika Rizkinia. I will explain about discourse analysis. Discourse analysis is a broad term for various qualitative methods that explore the structure and expression of language within its social and cultural context. It looks at the linguistic content, what's said, and language use, how it's used in a given text to convey meaning in different social settings. Apa itu analisis wacana? Analisis wacana adalah istilah umum untuk berbagai metode kualitatif yang mengeksplorasi struktur dan ekspresi bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Analisis ini melihat konten linguistik, yaitu apa yang dikatakan, dan penggunaan bahasa, yaitu bagaimana bahasa digunakan, dalam teks tertentu untuk menyampaikan makna dalam berbagai latar sosial. Next, key concept of discourse analysis. Some of the core concept in discourse analysis include their context. Discourse analysis are interested in how the context of communicative even affect the meaning of the language used. For example, the meaning of home will differ depending whether it is spoken to a family member, a friend, or a stranger. Power. Discourse analysis also examine how power relations are reflected in language used. For example, how a manager speaks to an employee will likely differ from how the employee speaks to the manager. Next, there are identity. Discourse can also be used to construct and maintain different identities. For example, how a politician speaks in a campaign speech tend to differ from how they speak to their constituents in a private meeting. Berikut ini adalah konsep utama analisis wacana. Beberapa konsep inti dalam analisis wacana meliputi konteks. Analisis wacana tertarik pada bagaimana konteks peristiwa komunikatif mempengaruhi makna bahasa yang digunakan. Misalnya, makna rumah akan berbeda tergantung pada apakah kata itu diucapkan kepada anggota keluarga, teman, atau orang asing. Selanjutnya ada juga kekuasaan. Analisis wacana juga meneliti bagaimana hubungan kekuasaan tercermin dalam penggunaan bahasa. Misalnya, cara seorang manajer berbicara kepada karyawan kemungkinan akan berbeda dari cara karyawan berbicara kepada manajer. Yang terakhir ada identitas. Wacana juga dapat digunakan untuk membangun dan mempertahankan identitas yang berbeda. Misalnya, cara seorang politisi berbicara dalam pidato kampanye cenderung berbeda dari cara mereka berbicara kepada konstituen mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Siti Nurfadilah. Discourse and performance. Discourse and performance interconnected concept in various fields like linguistic, theater, and communication. Discourse, in its broader sense, refers to the way language is used to communicate and create meaning, while performance is an act of executing something, often with an elementary of artistry or social meaning. They overlap when performance becomes a form of discourse, or when language is used to shape or analyze performance. Wacana dan pertunjukan. Konsep yang saling terhubung dalam berbagai bidang seperti linguistik, teater, dan komunikasi. Wacana dalam arti luas merujuk pada cara bahasa digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan makna, sementara performa atau pertunjukan adalah tindakan mengeksekusi sesuatu, seringkali dengan unsur seni atau makna sosial. Keduanya tumpang tindih ketika pertunjukan menjadi bentuk wacana atau ketika bahasa digunakan untuk membentuk sesuatu atau menganalisis pertunjukan. Wacana lebih dari sekedar kata-kata atau mencakup konteks sosial, budaya, kekuasaan di balik penggunaan bahasa. Sedangkan pertunjukan tidak hanya seni panggung, tetapi juga tindakan sehari-hari yang punya makna simbolis. Titik temu wacana dan pertunjukan itu ada di bahasa sebagai pertunjukan, seperti ucapan, seperti sumpah nikah atau pidato presiden adalah tindakan.
Pertunjukan sebagai wacana, itu contohnya adalah seperti tarian atau teater, bisa berbicara dengan isu sosial. Discourse and intertextuality. Discourse and intertextuality provide a framework for understanding how meaning is negotiated and created within a specific discourse. Discourse analysis can be used to analyze the intertextual reference and influences within a given text or communication. By examining intertextual connection, discourse analysis can offer insight into how language shapes meaning, power, and social interactions. Wacana dan intertekstualitas. Intertekstualitas menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana makna dirundingkan dan diciptakan dalam suatu wacana tertentu. Analisis wacana dapat digunakan untuk mengkaji referensi dan pengaruh intertekstual dalam suatu teks atau komunikasi. Dengan meneliti koneksi intertekstual, analisis wacana dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana bahasa membentuk makna, kekuasaan, dan interaksi sosial. Penjelasan singkatnya, intertekstualitas adalah setiap teks, baik itu tulisan, lisan, atau media, selalu terhubung dengan teks lain melalui kutipan, parodi, atau bahkan penolakan. Analisis wacana dan intertekstualitas mengungkap bagaimana teks berbicara dengan teks lain untuk membentuk makna. Contohnya, pidato politik yang mengutip sejarah. Analisisnya menunjukkan bagaimana kekuasaan dibangun melalui referensi masa lalu. Cukup sekian dari kelompok kami. Thank you for watching.